cuman banget gak sih? Apa aja kita telat boy. Tapi itu seru banget. Dan kayak lu tau gak sih tadi kan di sampingnya ada Febrian ya? Terus ternyata dia ikut ke foto juga dan lu liatin kayak gini. Mukanya Kayak muka dia kalau lagi gini gitu. botak lagi. Gak ada rambut. Besok kita kesini lagi ya? Boleh. Tapi tuh tempatnya kayak kurang gitu gak sih? Bagus ya kayak waktu itu gak sih? Cuman enak di makanannya doang, kayak murah. Iya. Cuman kayak tempatnya kayak kurang Instagramable gitu. Nah besok kapan-kapan kita cari tempat lagi. Nah, Kita ajak Febrian lagi? Ah nggak usah. Nggak apa-apa. Sabar ya. Gue tahu kok mereka emang kayak gitu. Gue juga tahu kali. Kata gue sih lu balik aja ya. Ya udah. Masa tempat gue semuanya. That's me. Jalannya lama banget boy. Bisa nggak sih jangan gak jelas? Galak banget Cie. jangan salah. Muntang-muntang lagi falling in love. Iya. Duduknya sengaja banget lagi depan-depanan gini. Berduaan di kelas. Aduh. Udah nggak sih kue, diemin aja. Tunggu tanggal jadi aja. Selamat pagi. Kalau saya bilang pagi, kalian bilang pagi. Perkenalkan, nama saya Jong Yunsin. Kalian bisa panggil saya Yunsin. Asal saya dari Surabaya. Susah rasanya bahagia dengannya. Susah. Rasanya. Bahagia, ya dengannya. Ya elah, kasihan banget sih pak. Nah, makanya di minggu pertama kalian kuliah ini, saya ingin membuat kalian bahagia. Kalian tahu nggak kita mau ngapain hari ini? Jam kosong, Pak. Siapa nama kamu? Ceng Wana, Pak. Aduh, saya tahu kalau kamu libur, kamu pasti bahagia. Tapi saya nggak bahagia ya kalau kamu libur. Kamu mau bikin saya nangis di kamar? Enggak kok, Pak. Nah, makanya di minggu pertama kalian kuliah ini, saya mau kasih kalian tugas presentasi. Asik banget bukan? Bukan asik sih. Kamu kenapa ngomong sendiri? Oh, enggak apa-apa kok. Oke, untuk kelompok yang pertama ada Cecil, Naomi, Jesslyn, dan Febrian. Kemudian untuk yang terakhir, Cleo, Fiona, Cengwana, dan yang terakhir, Mei. Oke, aman ya kelompoknya. Tugas kalian cukup simpel kok. Kalian cuma perlu bikin materi untuk presentasi bab 1. Ya, kenapa? Maaf Pak, urutan presentasinya itu ditentuin atau gimana ya? Itu sih 3S ya, suka-suka saya. Oke, sekian saja untuk hari ini. Karena saya akan ada rapat, selamat mengerjakan. Makasih pak. Pak. Lu tau gak sih, kemarin kerja kelompok tuh jam 5 subuh. Ya, gue juga habis lihat nih SDSN soalnya udah kerjaan aku jam 3 pagi. Gue temennya apa pacarnya? Si Leon pasti. Kalian lihat ada yang jatuh. Makanya kalau jalan tuh hati-hati. Tahu ya, kalau jalan tuh matanya dibuka dikit biar bisa lihat. Nasarin temen lo juga tuh, Fiona Shelly. Apaan sih lo gak usah ikut-ikutan tawa, lo juga sipit.
sulit, sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mesin tanya terkenang, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Malah gue ingetin nggak tahu loh. Apa sih? Banget sih lo. Kemudian kita buat TikTok gak sih, Kle? Ya yuk, gue kemarin liat yang keren. Ini tuh, ini lucu banget. Ini gak bisa di scroll ya? Ini. Oh iya ini sih parah banget. Banget kan? Langsung bikin aja. Iya, bikin TikTok cepetan. Aduh, mumpung nggak ada payuncinnya. Ada coba. Nih, ada yang jawab nih. Kenapa nggak ada yang nemenin ya? Jangan gak jelas deh ngomongnya. Makanya jadi orang jangan fanatik. Tahu, ya kan? Jadi gimana kemarin? Ya gue cuma main-main dulu. Guys, gimana tugas kelompoknya? Apaan sih cuma tugas kelompok gitu doang juga lebay. Ya minimal dipelajarin dulu lah. Kita kan udah biasa presentasi. Gampang lah Pancasila udah dari lahir. Bisa. Guys, ini pembagian tugasnya mau gimana ya? Apa sih? Lu pokoknya gue bagian awal aja deh. Lu yang awal, Vi. Gue yang bagian toleransi deh. Itu aja. Woi, Congwana, lu mau yang mana? Pinjam dulu dong laptopnya. Nih, Ribet banget sih cuma milih doang loh. Gue mau bagian yang slide 13 deh. Dah. Ya. kita latihan dulu mau nggak? Kenapa nggak mau latihan dulu? Bisa. Emang Rubika cuma lu doang yang bisa. Tenang. Kita habis 1 jam juga bisa. Habis 1 menit juga bisa. Mei. Sab. Gue udah biasa kok. Mending lu belajar buat nanti presentasi. Aduh, payunsin lagi. Nggak capek apa dia ngajar mulu? Tahu ya, udah tiap SL diambil mulu sama jam dia. Sekarang ada lagi. Apa itu? Kalian ngomongin saya ya? Dia apa yang ngomong, Meme? Lah, apaan sih? Nah tadi udah ngomongnya kan? Iya, nggak mau ngaku lagi. Tahu.
Haya, lu orang, kalau mau ngomongin orang jangan langsung depan mukanya lo. Bukannya lebih baik kayak gitu ya? Cengwana. Iya maaf pak. Oke lah. Kan saya nggak mau darah tinggi saya kamu. Sekarang kelompok Cengwana maju. Oke. Selanjutnya kita akan sedikit bahas materi yang tadi udah disampaikan sama teman-teman kalian ya. Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia ini sangat beragam. Indonesia ini merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang memiliki 17.504 pulau yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Dan dengan luas geografisnya tersebut, Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, ras, agama, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, maka dari itu kita perlu menjalankan sila ketiga dalam Pancasila kita, yaitu Persatuan Indonesia sebagai landasan agar bisa menghargai keberagaman yang ada di negara kita ini. Jadi sudah jelas dong kalau misalnya keberagaman itu nggak bisa dipisahkan dari Indonesia. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah untuk tetap mempertahankan keberagaman tersebut. Jadi negara kita bisa terus berkembang dan eksis. Makanya untuk bisa menghargai sesama, kita harus bisa memahami kunci dari Persatuan Indonesia. Seperti yang udah dikatain tadi, tolerance and respect are the keys in the multiculturalism. Oke? Pak, Ya, silakan, Mei. apakah kedua kunci tadi, yaitu tolerance and respect, bisa menjamin masyarakat Indonesia untuk mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka? Oke, tentu kalau misalnya hanya secara teori itu nggak bisa. Maka daripada itu perlu kesadaran dari masing-masing individunya. Maaf Pak, tapi jika ada masyarakat yang tidak sadar dalam praktiknya untuk menyadari kedua kunci tadi yang Bapak sebutkan, bagaimana cara kita agar terjamin hidupnya di negara ini? Maksud kamu gimana ya? Bisa aja kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu terulang begitu saja di masa sekarang. Memang benar bahwa orang-orang yang tidak memiliki pemahaman baik tentang persatuan Indonesia tidak akan bisa menerapkan kedua kunci yang Bapak sebutkan tadi hanya secara teori. Tetapi dalam praktiknya masih kok sangat banyak orang yang tidak bisa melakukan hal itu. Entah itu paham etnosentrisme, rasisme, gerakan separatisme, dan masih banyak lagi. Ada juga polarisasi politik yang menggambarkan tentang perpecahan-perpecahan dalam kelompok-kelompok politik yang saling bertentangan. Ada juga perlakuan diskriminasi dan masih banyak lagi. Ya, memang negara ini penuh dengan konflik. Justru konflik-konflik itulah yang membuat Indonesia saat ini berubah, layaknya sebuah batu yang didorong hingga ke puncak bukitnya. Dulu, setelah Indonesia merdeka, masih banyak pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Bahkan sebagian besar dari mereka ingin mengganti ideologi negara Indonesia. Mei, mereka juga punya hak untuk melakukan itu, tapi memang caranya aja yang salah. Tapi itu hak mereka loh. Oke Pak, tapi bagaimana dengan stereotip-stereotip yang terus melekat di masing-masing setiap orang? Banyak orang yang menganggap hal ini remeh, dan bahkan mereka hanya mengingat kata-kata ini hanya kesadaran dari setiap individunya. Padahal seharusnya setiap orang saling membantu untuk menghilangkan stereotip yang salah. Sayang loh, di mana letak Bhinneka Tunggal Ika yang ada di semboyan kita, negara Indonesia ini? Lalu diskriminasi, masih banyak kasusnya sampai sekarang. Gini Mei, kalaupun misalnya ada diskriminasi, baik itu bias ras, agama, etik ataupun yang lain, itu hanyalah konstruksi politik yang tidak memiliki dasar historis. Kita kan juga bisa lihat kalau misalnya negara kita ini terus berusaha untuk maju dan berkembang setelah kemerdekaan. Ya, Bapak ada benarnya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang berusaha dan bertanggung jawab untuk memperbaiki itu? Bisa saja mereka melakukan kesalahan dan justru berakibat fatal untuk masyarakat Indonesia.
Contohnya, waktu itu Presiden Soekarno pernah memiliki konsep pemikiran mengenai Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Pada penerapannya, Soekarno mengatakan bahwa Nasakom ini adalah perwujudan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam politik. Bahkan Soekarno pernah mengatakan, siapa yang setuju dengan Pancasila harus setuju dengan Nasakom. Siapa yang tidak setuju dengan Nasakom berarti dia tidak setuju dengan Pancasila. Itu ada buktinya di buku yang ditulis oleh Jan Aritonang pada judul buku Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Tujuan dari politik Nasakom sendiri untuk mempersatukan berbagai macam ideologi yang ada di Indonesia, Mei, bukan untuk memperkuat golongan tertentu. Memang pemikiran Presiden Soekarno saat itu mengenai Nasakom tidak salah. Tetapi jika kita mengambil perspektif lain, organisasi PKI saat itu memanfaatkan adanya pemikiran politik Nasakom sebagai catur politik dalam organisasi mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa konsep Nasakom ini tidak akan pernah bisa terwujudkan. Apalagi di dalam konsep tersebut ada komunis dan anti komunis yang memang tidak akan pernah bisa duduk berdampingan. Tapi kan tuh PKI yang memanfaatkan situasi tersebut, bukannya malah kamu menyalahkan presidennya. Ya, keadaan-keadaan itulah yang dimanfaatkan oleh PKI sehingga membuat mereka bisa melakukan kejadian-kejadian besar saat itu yang memakan sangat banyak korban. Oke, sekarang kita ambil contoh yang lain. Contohnya diskriminasi ras Tionghoa di Indonesia. Waktu Orde Lama, ada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 yang melarang bahwa warga Tionghoa tidak boleh membuka usaha dagang eceran di tingkat bawah kabupaten, kecuali di luar ibu kota daerah. Lalu bagaimana nasib orang-orang Tionghoa yang ada di pedalaman sana dan tidak bisa ke perkotaan karena berbagai keterbatasan mereka? Ingat masa kekejaman di masa Orde Baru nggak? Ya katanya sih supaya tidak ada paham eksklusivisme, etnis Tionghoa diminta untuk mengganti nama mereka menjadi nama Indonesia. Bahkan mereka tidak memiliki kesempatan untuk duduk menjadi tentara ataupun PNS. Dan ada info juga hari raya tradisional yang dimiliki oleh etnis Tionghoa tidak boleh dilaksanakan di depan ruang publik. Bahkan KTP yang dimiliki oleh mereka itu diberikan tanda khusus sehingga seperti ada perbedaan antara pribumi dan non-pribumi. Ada juga satu penelitian dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pada masa Orde Baru ini adalah politik pecah belah. Kenapa? Karena orang-orang seperti kami ini diminta untuk melakukan asimilasi, tetapi di waktu yang sama kami juga harus mengidentifikasi diri kami menjadi orang-orang pribumi yang sebenarnya itu bukan diri kami. Bahkan kerusuhan tahun 1998 itu adalah kejadian pembantaian yang terjadi dengan skala yang sebesar-besarnya dan membuat trauma bagi banyak orang di Indonesia ini, terutama untuk etnis-etnis Tionghoa. Banyak yang menjadi korban dan bahkan toko-toko sempat dijarah. Rumah yang dimiliki oleh kami banyak diambil dan wanita-wanita dalam kaum kami banyak yang dianiaya bahkan dibunuh saat itu juga. Sekarang masih banyak oknum-oknum di luar sana yang merencanakan kejahatan yang tidak sesuai dengan 4 pilar kebangsaan Indonesia. Mei, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu tuh udah jadi landasan yang baik bagi bangsa Indonesia. Kejadian-kejadian yang lu takutin itu tuh udah jarang banget terjadi. Itu tuh gak bakalan terjadi lagi. Lu gak pernah lihat berita, lu gak main sosial media. Memang hal itu gak ada lagi muncul di berita-berita. Tetapi bukan berarti itu tidak akan terjadi. Ya, lalu gimana masyarakat Indonesia mau merasa aman? Apakah masyarakat Indonesia kayak kita ini akan selalu merasa gak aman, apalagi untuk etnis-etnis tertentu? Nah, ini tuh bukan tentang masalah aman dan gak amannya.
Pemerintah itu selalu mengusahakan, selalu mengupayakan gimana caranya masyarakat itu merasa aman, merasa nyaman, dan tentram damai tinggal di Indonesia ini. Nih, lihat deh. Pemerintah bahkan udah mendirikan banyak banget badan-badan yang menangani kasus-kasus kayak gitu. Pemerintah bikin undang-undang yang melandasi kasus-kasus terorisme yang ada di Indonesia karena pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013. Itu semua tentang terorisme dan tentang tindak pidana apabila seseorang melakukan tindakan terorisme. Nah, sekarang ini tuh cuman bagaimana supaya masyarakat itu juga ikut andil agar tidak terjadi kejadian-kejadian seperti dulu lagi, Mei. Gimana mau merasa aman? Masih banyak tuh oknum-oknum yang berkeliaran di luar sana. Maka dari itu, pemerintah juga berusaha supaya masalah-masalah yang terjadi tahun-tahun sebelumnya itu nggak terulang lagi. Pemerintah juga nggak mau kan kejadian kayak gitu terulang. Kita ini udah merdeka. Selain pemerintah, masyarakat juga harus berubah. Tapi Udah, cukup. maksud lo apa ya? Trauma gue udah move on dari kejadian yang menimpa keluarga gue. Kalau lu emang udah move on, kenapa lu masih bahas-bahas kejadian kayak gitu? Kenapa masih lu ungkit-ungkit? Kalau emang lu udah move on, ya udah, jangan dibahas lagi, jangan diceritain lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Berubah, Mei. Ini bukan masalah kepercayaannya, tapi ini masalah kepastiannya. Mei, silakan duduk. Baik Pak, maaf. Kejadian seperti itu pasti akan selalu ada. Tapi kita tidak bisa dengan mudah mengubah pemikiran mereka, karena itu merupakan hak dari mereka sendiri. Hak di situ nggak adil Pak untuk orang lain. Kamu nggak salah. Tapi tugas kita sekarang adalah untuk bisa mencegah agar kejadian atau hal seperti itu tidak terulang lagi. Nih, misal saya ambil contoh kejadian pada tahun 98. Kita bisa lihat dong, sampai sekarang belum pernah terjadi lagi kerusuhan seperti itu. Pemerintah juga masih bisa untuk mencegah agar hal seperti itu tidak terjadi di masa sekarang. Oke, kalau masih memang bisa, tapi gimana ke depannya? Jangan terlalu memikirkan apa yang ada di depan. Bapak tahu, trauma yang membekas bagi orang-orang itu tetap masih ada. Kamu punya trauma namanya sama kejadian itu, Mei. Ingat, orang-orang seperti kalian ini sudah banyak yang bisa melupakan masa lalu. Bisa kita lihat kalau misalnya mereka juga sudah diizinkan untuk menggunakan banyak fasilitas di negara ini. Terbukti dong, kalau misalnya negara kita ini sudah berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Tapi saya nggak bisa percaya, Pak. Orang-orang yang ada di kampung saya yang sama dengan saya juga nggak bisa percaya dengan hal itu. Kami yakin bahwa ada sesuatu yang mereka inginkan di balik semua kebaikan yang mereka lakukan di depan kami. Ya, maka dari itu kami tidak pernah bergaul dengan siapapun yang berbeda dengan diri kami. Heh Mei, lu jangan bawa-bawa gua kayak lu ya. Semua orang tuh beda dan jangan membuat hoax bahwa orang kayak kita ini memiliki pemikiran yang sama kayak lu. Justru gue bingung sama lu yang bisa berteman sama orang-orang yang berbeda dari kita. Lu tuh harusnya tahu bahwa lu tuh yang menutup diri lu dan juga lu yang fanatik dengan budaya lu. Mei, selama ini kan kamu sudah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Kenapa kamu bisa nggak sadar dan nggak merubah pemikiranmu itu? Itu semua hanya pembelajaran, Pak. Realisasinya berbeda. Bapak lihat kan orang-orang Indonesia. Mei, lebih baik kamu berubah pola pikirmu itu. Zaman sudah berubah. Kamu bisa saja menjatuhkan orang-orang yang di sekitarmu dengan pandanganmu yang kurang berbobot itu. Oke, baik. Terima kasih. Sekian untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk memiliki pola pikir yang baik sebagai masyarakat Indonesia. Salam nasional. Siapa kamu? Kamu
kamu nggak perlu peduli sama teman-teman kamu, karena yang kamu lakuin itu semuanya udah bener kok. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Itu semua udah masa lalu, aku nggak pengen kayak gitu lagi. Mereka udah jahatin kamu, Mei. Kamu nggak inget sama kejadian masa lalu yang menimpa keluarga kamu, Mei? Iya, aku tahu aku muak sama semua ini. Tapi aku bingung. Kamu nggak inget gimana waktu itu ras kita diinjek-injek sama mereka? Kamu inget gak waktu kamu masih kecil, kamu mendengarkan suara-suara teriakan di depan rumah kamu, dan ketika kamu udah bisa buka mata kamu malah ketemu sama orang-orang yang bukan keluarga kamu. Ingat gak sih, Mei? Udah, cukup. Aku gak mau itu keulang lagi sekarang, dan aku gak mau terjebak di masa lalu itu. Terserah lu aja, Mei. Kalau lu mau kejadian itu keulang lagi, gue gak akan tanggung. Lagi ngerjain tugas lu ya? Enggak kok, nggak mau kita lihat banget sih. Pelit, pelit. Mei, lo kenapa? Kok kelihatan sedih gitu? Sedih? Dari mana? Lo nggak lihat gue bahagia kayak gitu? Tapi muka lo nggak kelihatan kayak orang bahagia. Terus kenapa? Apa urusan lo? Lo yakin lo nggak apa-apa? Iya, emang kenapa? Nanya terus. Tapi kenapa lu nggak mau ngerjain ajakan si Mimi tadi sih? Lu lupa dia kayak gimana? Fanatik banget loh. Tapi dia bisa berubah. Hal kayak gitu nggak bakal bisa. Bisa, Vi. People change. My God. Sampai lebaran monyet, sampai si Cengwana jadi cincongpan juga nggak bakal bisa. Bisa. Cincongpan. Nggak bisa. Udah lah, nggak usah diajak. Gue kasihan tapi sama dia. Ya gimana? Dianya yang fanatik. Udah, gue mau jalan sama cowok gue aja. Yes, siapa tuh? Yuda ya. Wih, apaan nih? Dari itu, Mei. Iya, aku bawain buat kalian. Tumben lu baik, masa ada baunya? Apaan sih? Mei, baru balik lu. Biasa jam segini kerja kayak gini ya? Iya sih, tadi aku baru ngerjain tugas, baru beres. Lu makan apa, Mai? Paling nasi goreng sih. Lu Pak? Gue pesan online. Ya udah gue nitip dulu deh kalau kayak gitu. Boleh?
By the way, nanti malam mau makan bareng kan? Males sih, cuman ya udahlah saya ambil makanan bawah. Masih boleh aja. Ya udah yuk. Hai. Ikut ya. Oh ya gabung aja nggak apa-apa. Emang udah ngerjain tugas yang kemarin belum? Udah. Kenapa? Kamu udah? Belum sih. Sobat, panas lagi. Tahu nih, Le. Tapi kalian mau kemana? Mau pergi jalan-jalan aja. Kepo banget. Aku boleh ikut gak? Oh boleh, ikut aja. Yuk. Ingat gak sih dulu? Kita kan ngerekin si Meme macam mana? Gak sebaik Apa sih udah jadian? Bohong banget udah ada nama Cemwana. Le, lihat, Le. Aduh, budek lagi nih anaknya. Le, kenalin nih, Meme, temen kita. Salaman lah, gila. Kan lu emang pengen kenalan kemarin. Tahu malu-malu gitu, cepetan lah. Hai. Nggak marah tuh cewek lu? Excel, Udah putus nggak sih? ini jodoh banget sama Cemwana. Oh, udah sih kemarin. Semua aja nggak sih? Saya lagi Gas banget. Enver. Aja. Mei. Mau apa lagi sih? Kamu tuh bodoh, percaya sama mereka. Aku udah pernah bilang ke kamu, apa yang kamu lakuin itu semuanya nggak ada gunanya, Mei. Kamu nggak lihat sama semua proses yang udah aku lewatin. Tuh, aku berhasil kok temenan sama mereka, jalan-jalan sama mereka, makan. Emang apa salahnya aku terus berproses kayak gitu? Kenapa kamu selalu ikut campur? Proses kata kamu. Kamu itu gak akan pernah bisa berubah. Kamu lihat nggak? Di dalam diri kamu itu pasti ada perasaan yang membuat kamu terpaksa untuk melakukan itu semua, Mei. Gak ada yang berubah kok dari diri kamu. Aku lihat semuanya. Kamu cuma terpaksa ngelakuin semuanya demi kebahagiaan diri kamu, padahal kamu gak akan bisa. Dan kamu pasti bisa bahagia dengan diri kamu sendiri, bukan dengan orang lain kayak mereka. Mei, udah Mei. Jangan pernah ganggu aku lagi. Pokoknya biarin aku Buat apa kamu temenan sama orang kayak mereka? Kamu gak inget kejadian tahun 98 yang menimpa keluarga kita berdua, yang membuat kita gak pernah lihat orang tua kita, Mei? Kita cuma dibesarin sama orang yang gak kita kenal. Emang kamu gak sedih dan kamu gak naruh rasa dendam ke mereka? Sadar, Mei. Terserah sih, Mei. Nanti kamu yang akan tanggung akibatnya.
di mana? Keluarin gua. Gue capek, Mei. Mei, kenapa sih lu nggak sautin gua lagi? Lu ninggalin gua gitu aja. Mei, Mei, lu di mana? Jangan tinggalin gua sendiri. Gua takut. Gua udah capek. Gua bingung. Gua nggak tahu harus kemana lagi, Mei. Mei, keluarin gua dari sini, Mei, sekarang. Gua nggak mau kejebak lagi, Mei. Mei. Hai Kle, Vi. Maaf ya soal kemarin. Sebenarnya paradigma itu yang membuat aku berpikir bahwa aku gak bisa berteman sama kalian, gak bisa bersatu sama kalian. Aku ingin berubah, tapi aku gak bisa. Maaf. Bukan aku gak percaya sama kalian, bukan aku gak mau berteman sama kalian, tetapi pola pikir yang terus ditanemin ke aku sejak aku kecil membuat aku trauma sampai sekarang. Dan itu susah banget buat aku hilangin. Mungkin sekarang aku bisa membuat konflik ini hilang, tapi nyatanya aku malah membuat konflik ini melekat dan semakin melekat di diriku. Sekali lagi, maaf untuk semuanya dan terima kasih.
Ya bagus sih, cuman kayak gue sama Fel jahat banget ke lu. Sumpah itu jahat banget. Ya namanya juga film guys. Ya iya sih. Tapi bagus deh, semoga film ini bermakna buat orang-orang yang menonton. Terus tuh pesannya juga tersampaikan ya. Amin. Keren, thank you. Halo semua, jadi kita lagi ada di Taman Budaya ya. Ini sama Enter nih, yang lain lagi reading. Hi kids. Hi kids. Itu kedengaran loh. Coba ngomong. Nanti gue rekam. Yuk. Oke guys. Jadi sekarang kita udah sampai di hari ke-6 syuting karakter building untuk film. Progresnya udah 70%. Tunggu. Jadi nangis ya? Iya. Abis ini. Wah, sumpah jangan habisin loh. Udah mulai, Jess. Hah, udah mulai? Action. Lu awal sih, kalau gitu gua habis lah. Silsal. Jess, coba yang beneran Jess. Coba. Ini, aduh, kakak lu kasih tahu nih. Ya udah nih, udah siap nih. Action. Action. Astaga, Mei. Pak. Tiga. Halo guys, kita udah lama nggak ketemu nih. Semoga kalian masih sehat. Semangat terus.